Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi tetap semangat dan luar biasa. Sebelum dimulai, mari berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Doa dalam hati. Mulai. Selesai. Jangan lupa absen di GC, BK, dan GC mata pelajaran masing-masing. Untuk materi kali ini yaitu mengenai lanjutan Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia dan Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1926 di Jakarta dibentuk Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau yang dikenal PPPI. PPPI dipengaruhi oleh organisasi Indis Pergening Belanda yang telah berdiri beberapa tahun sebelumnya, yaitu PPPI. Adapun tujuannya adalah Indis Pergening mengubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. PPPI dan PPPI mempunyai haluan politik, yaitu mengajak rakyat bergabung dalam aksi massa, dan aktivitas keduanya berkaitan dengan nasionalisme Indonesia yang menentang adanya kolonialisme di tanah air dan cinta. Adapun perbedaannya, PPPI yang berada di wilayah Indonesia, sedangkan PI yang berada di luar negeri. Penyelenggaraan Kongres Pemuda 1 di sini yang diketuai oleh Muhammad Rabrani pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926 berlangsunglah rapat besar para pemuda yang kemudian dikenal dengan nama Kongres Pemuda 1 di Jakarta. Adapun tujuan Kongres Pemuda 1 yaitu mencapai jalan pembinaan perkumpulan pemuda yang tunggal dengan membentuk sebuah badan sentral yang bermaksud memajukan paham persatuan kebangsaan dan mempererat hubungan antar kumpulan pemuda kebangsaan. Kongres Pemuda 1 ini menyampaikan beberapa topik pembicaraan. Yang pertama dari beberapa tokoh, yang pertama yaitu Soemarto berbicara tentang topik perlunya adanya persatuan Indonesia, sedangkan Muhammad Yamin kemungkinan masa depan bahasa-bahasa dan kesusastraan Indonesia, sedangkan menurut Pinontonan yaitu berceramah mengenai peran agama-agama dalam pergerakan nasional, sedangkan Berdejon, Nona Adam, dan Cokro Dipiro yaitu membahas tentang kedudukan wanita dalam masyarakat Indonesia. Pembahasan dalam Kongres Pemuda 1 yaitu masalah persatuan sebagai agenda utama. Dalam kongres ini diambil sebuah keputusan yang sangat besar, yaitu penetapan bahasa persatuan. Pilihan bahasa yang diajukan adalah bahasa Jawa, bahasa Melayu. Beberapa organisasi yang mengikuti Kongres Pemuda 1 dan beberapa pertemuan lanjutannya adalah Jong Japa, Jong Sumatera Bon, Jong Islamin Bon, Sekar Rukun, Jong Batak, Jong Tesepon Bon, Ambon Studedon atau Jong Ambon, Minahasa atau Jong Minahasa, Indis Studi Club, Budi Utomo, dan Muhammadiyah. Hasil Kongres Pemuda 1 yaitu mengakui adanya menerima cita-cita persatuan Indonesia walaupun dalam hal ini masih tampak samar-samar. Yang kedua, usaha untuk menghilangkan pandangan adat dan kedaerahan yang kolot dan lain-lain. Oleh karena itu, PPPI Pemuda Indonesia, Perhimpunan Indonesia, dan PNI berencana menyatukan organisasi mereka dengan tujuan mewujudkan persamaan cita-cita persatuan Indonesia menuju kemerdekaan Indonesia. Nah, opsi yang pertama, pada saat masa penjajahan Belanda, Portugis, perjuangan rakyat Indonesia terus mengalami kegagalan karena perjuangan bangsa kita pada saat itu masih bersifat kedaerahan serta sangat tergantung kepada pemimpin. Hal ini menjadi dasar terciptanya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Opsi yang kedua, awal perjuangan pada pemuda Indonesia mengkurasi Sumpah Pemuda 1928 adalah berdirinya Budi Utomo. Pada saat itu, bangsa Indonesia khususnya pemuda Indonesia mulai bangkit akibat berdirinya organisasi Budi Utomo, memunculkan organisasi baru yang bernama Trikoro Darmo, Jong Sumatera, Jong Ambon, Jong Betawi, Jong Minahasa, Sekar Rukun, dan Pemuda Timur. Opsi yang ketiga, pada tanggal 15 November 1925 diadakan Kongres Pemuda untuk membahas panitia pelaksanaan kesepakatan bersama, dan pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926 organisasi pemuda berkumpul dan melaksanakan rapat Kongres Pemuda 1.
Cukup sekian materi dari Bapak. Untuk kali ini hanya berupa materi, tidak dikumpulkan. Catat di buku catatan, boleh disimpan di Google Drive ataupun di komputer masing-masing. Bagi yang punya, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.